Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar guys? Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua ya. Amin. Ya, kali ini gue hadir dengan konten yang berbeda. Mungkin lu pada akan heran kenapa setnya sangat serius gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita seriusnya serius santai gitu. Dan kali ini gue akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di depan gue, yaitu istri gue sendiri. Ya, tepuk tangan dulu dong. Yeay. Ya, jadi kita berdua ini punya project ataupun punya podcast yang mana membahas tentang dunia anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan kali ini kita hadir di episode pertama, dan episode pertama ini kita akan ngobrol ya, kita akan chit chat gitu ya, berkaitan dengan siapa sih anak berkebutuhan khusus itu. Sebelum mulai ngobrol, kita tanya dulu lah narasumber kita ini. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Basa-basi banget ya sebenarnya. Ya kan orang Indonesia demen basa-basi Iya, gitu. oke. Jadi nggak apa-apa lah. Oke, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Yang denger baru lulus kemarin ya? Habis lulus Lulus apa nih? lulus kuliah lagi ya? Oh, oke. Sebenarnya dibilang kuliah juga ya kuliah, tapi ini lebih ke sertifikasi pendidikan sih. Jadi Oke. lebih kayak profesi ya, pendidikan profesi. Jadi Oke. guru sekarang kan udah tambahan pendidikan profesi wajib ya, kayak gitu. Oke, selamat ya udah lulus dan legal menjadi guru. Betul, profesional Profesional sih ya. katanya ya, profesional. Oke. Sekarang kita mau mulai ngobrolin tentang ini nih, Bu, tentang anak berkebutuhan khusus ya. Sebenarnya kan anak berkebutuhan khusus tuh banyak macamnya ya. Dan banyak rupa-rupa warnanya gitu kalau secara bahasanya lah ya gitu. Tapi kan bagaimana caranya kita mengenal satu persatu. Nah, mungkin boleh dijawab, Bu. Sebenarnya siapa sih anak berkebutuhan khusus itu? Sebenarnya siapa sih anak berkebutuhan khusus? Definisi anak berkebutuhan khusus tuh udah banyak banget gitu ya. Teman-teman mungkin boleh cari gitu ya. Sekarang ada ChatGPT, boleh tanya, Meta AI gitu ya. Kemudian Gemini dan lain sebagainya itu banyak banget. Tapi yang terpenting adalah kita harus mengetahui bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang berbeda secara signifikan. Gitu ya, baik secara fisiknya, kognitif gitu ya, mental, sosial, dan emosinya itu sangat-sangat berbeda sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus kayak gitu. Lebih spesifiknya adalah anak yang memiliki layanan yang butuh perbedaan. Anak yang memiliki perbedaan dan membutuhkan layanan pendidikan khusus. Betul. Itu ya. Artinya ketika kita menemukan anak yang memang memiliki hambatan dan membutuhkan layanan pendidikan khusus, itu termasuk anak berkebutuhan khusus ya? Iya, betul. Betul kayak gitu, Bu ya? Betul. Oke, jadi itu guys ya. Pokoknya garis bawahin aja, anak yang memiliki perbedaan yang signifikan dan membutuhkan layanan pendidikan khusus. Apa sih yang membedakan mereka dari anak-anak lain gitu? Oke. Apa yang membedakan sebenarnya secara tadi sudah dijelaskan gitu ya, kalau misalnya perbedaannya tuh signifikan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gitu ya, orang peka atau nggak peka sebenarnya kalau udah ngelihat perbedaan tersebut tuh bakalan kayak, oh ini anak beda nih kayak gitu. Beda dulu gitu ya, beda dulu baru nanti setelah itu kita cari tahu lebih jauh kayak gitu. Jadi memang dari perbedaannya aja udah signifikan, jadi pasti kita notice oh ini anak berbeda dari yang gitu. lain dah gitu. Betul, kayak gitu. Oke, berarti langsung ngelihat aja kalau anak ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan daripada anak-anak lain. Ya. Ya itu udah kelihatan lah bedanya gitu ya. Betul. Kalau boleh lebih rinci nggak, Bu? Kayak misalnya signifikannya tuh kayak gimana, Bu, kalau dibandingkan anak lain pada umumnya? Oke, contohnya gini, Bapak pakai kacamata, Iya. ya kacamata. Berarti kan sebenarnya secara penglihatan Bapak punya hambatan nih, kemudian punya perbedaan dibanding orang-orang pada umumnya. Misalnya kayak saya nggak pakai, berarti saya dianggap normal gitu ya. Saya nggak pakai berarti mata saya dianggap normal kayak gitu ya. Nah, apakah ketika Bapak
punya hambatan penglihatan dan harus pakai kacamata, Bapak memerlukan layanan pendidikan khusus? Mhm. Itu kan enggak ya. Ya, Karena enggak. apa? Karena Bapak bisa dibantu dengan kacamata Mhm. supaya penglihatannya kembali eh normal atau Oke. tetap bisa melihat kayak gitu. Nah, untuk anak-anak yang secara signifikan berbeda, nah berarti kan misalnya kalau dalam penglihatan mereka tidak bisa melihat atau bahkan sisa penglihatannya tuh sedikit. Nah, berarti kan tuh beda banget ya. Udah dibantu kacamata pun gitu ya, setebal apapun mereka masih kesulitan dalam melihat. Oke. Nah, itulah perbedaan secara Signifikan. signifikan. Itu yang disebut Kemudian signifikan ya. betul, contohnya lagi yang sekarang lagi hype anak-anak dengan gangguan perhatian atau Mhm. pemusatan perhatian Ya. ditambah hiperaktif gitu ya. Itu ada perbedaan secara signifikan. Jadi kalau cuman anak sekedar lari-lari di kelas, Ya. itu belum tentu dia hiperaktif, tapi memang anak yang aktif aja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya anak dengan hiperaktif, itu bisa kita lihat apakah durasi konsentrasi dia sangat pendek, kemudian apakah dia bisa duduk tenang dengan sekian menit. Biasanya dengan anak dengan hiperaktif itu alhamdulillah kalau 5 menit tuh sudah bisa duduk kayak gitu, Oke. duduk tenang dan ikut pelajaran di kelas kayak gitu. Oke, itu yang signifikannya itu di bagian itunya gitu ya, dari Betul. anak-anak pada umumnya gitu ya. Jadi kalau melihat yang memang sangat membutuhkan bantuan atau layanan itu udah disebut kategori signifikan. Betul. Perbedaan. Oke, itu Ibu yang disebut perbedaan signifikan pada anak berkebutuhan khusus dibanding anak pada umumnya ya. Ya. Oke. Lalu kan tadi banyak ya Bu anak berkebutuhan khusus itu. Nah, ada apa aja macam-macamnya? Oke, untuk macam-macam ya, anak berkebutuhan khusus itu kan tadi saya bilang ya banyak banget. Mhm. Biasanya sih kalau kami pertama itu dalam dunia pendidikan khusus ya, yang pertama ada anak dengan gangguan penglihatan atau biasanya kita sebut sebagai tunanetra. Oke. Kemudian yang kedua ada anak dengan gangguan pendengaran atau Mhm. tunarungu atau biasanya mungkin kita panggil teman tuli ya, teman-teman tuli. Kemudian yang ketiga anak dengan hambatan intelektual. Itu biasanya memang itu kita sebut sebagai tunagrahita Ya. gitu ya. Kemudian ada anak yang mengalami hambatan secara fisik, itu disebut dengan tunadaksa. Mhm. Kemudian ada anak dengan gangguan emosi, itu kami sebut sebagai tunalaras gitu ya. Ya. Kemudian ada autis, Mhm. ada ADHD, kemudian ada teman-teman yang gifted and talented atau anak-anak berbakat ya. Kemudian ada juga anak-anak yang multiple disabilitas. Jadi memang ada 2 hambatan ya. Misalnya dia tunanetra plus tunarungu. Oke. Kemudian ada juga yang sekarang lagi booming juga mungkin ya. Itu ada anak-anak dengan spektrum autis disertai dengan ADHD kayak Oke. gitu. Sebenarnya kalau bagi mereka, lingkungan kayak apa sih yang mereka butuhkan atau lingkungan seperti apa yang mereka idamkan atau idealnya lingkungan seperti apa gitu untuk mereka? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita membahas lingkungan yang ideal Mhm. adalah mungkin lingkungan yang support mereka kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dibilang kebutuhannya mereka itu hampir mirip lah kalau untuk lingkungan dengan anak-anak pada umumnya. Misalnya kayak anak-anak pada umumnya butuh disupport, maka ABK perlu. Ketika anak-anak yang lain perlu fasilitas yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangannya, maka anak ABK juga butuh. Ketika lingkungan sosialnya untuk anak reguler itu harus baik, maka untuk ABK pun sama kayak gitu. Mungkin karena ini adalah layanan pendidikan khusus, ya maka akan ada hal-hal yang dimodifikasi, yang disesuaikan untuk kebutuhan mereka. Misalnya dalam sarana kayak gitu ya, dalam perkembangan untuk menopang perkembangannya mereka, maka mereka membutuhkan sarana yang baik dong, kayak gitu. Nah, beberapa hal memang perlu dimodifikasi untuk sarana. Misalnya, sekolah-sekolah yang punya sistem inklusi yang sudah mengambil sistem inklusi gitu ya, melabel dirinya inklusi, ketika mereka memiliki anak
berkebutuhan khusus yang memang menggunakan kursi roda, maka fasilitas yang diberikan juga harus seperti itu gitu ya, harus bisa Akses. diakses. Nah, biasanya kan kita sebut dengan Aksesibilitas. aksesibilitas gitu Oke. ya. Jadi memang lingkungan-lingkungan yang perlu atau dimodifikasi supaya itu aksesibilitas. Atau misalnya kayak taman bermain kayak gitu, itu kan perlu akses bagi mereka juga untuk tumbuh kembang motorik mereka Ya, ya. gitu. Atau mungkin kalau secara umum fasilitas secara umum juga yang ada yang aksesibilitas itu kan seperti adanya guiding block ya, yang Mm-mm. kuning-kuning itu tuh yang di Ya. jalan ya, walaupun memang secara penglihatan kita belum belum baik lah gitu. Masa guiding block yang untuk menuntun tunanetra atau yang teman-teman memiliki gangguan penglihatan itu berjalan itu nabrak tiang listrik gitu kan Oke, di jadi jalan-jalan. jadi mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, kadang di guidance blocks itu pemasangannya itu tidak sesuai apa ya? Tidak sesuai fungsinya ya, kita bisa Betul, sebut betul. itu gitu ya. Jadi fun fact-nya waktu itu saya pernah ikut sama senior saya diajak kayak keliling Jakarta melihat bagaimana sih kondisi aksesibilitas di Jakarta. Ini oleh komunitas Bravo ya. Itu komunitas keren banget. Jadi kalian boleh searching juga tuh di Instagram ada. Nah, mereka tuh sering ngelakuin itu. Ngecek lah aksesibilitas itu. Dan pas lagi dicek, saya ngelihat kasih tahu sama senior saya, ada tukangnya ketika ditanya, "Pak, kok masangnya nggak di tengah-tengah, masangnya di pinggir pojok sana dan lebih deket jalan raya gitu kan." Oke. Ya pada dasarnya mereka juga nggak tahu gitu. Nah itulah yang menjadi kekurangan atau kurang ideal ya dari segi membentuk lingkungan itu ya gitu ya. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi ya supaya lingkungan itu support untuk anak-anak berkebutuhan khusus Oke. kayak gitu. Oke, jadi intinya garis bawah ini ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang support untuk mereka, layaknya anak pada umumnya gitu. Layaknya kita yang memiliki hak yang sama gitu, mereka juga harus dapat hak yang sama gitu ya. Betul, betul. Tapi kadang ada juga yang berpikir gini, Bu, kok mereka kayak diistimewain banget sih gitu. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Apakah memang anak berkebutuhan khusus ini posisinya memang diistimewakan atau memang ya udah pada umumnya aja, kayak orang pada umumnya aja gitu. Ya. Sebenarnya kalau dibilang diistimewakan sih enggak ya. Gini, mereka ini kan sebenarnya kalau bisa dibilang kan minoritas gitu ya. Iya. Minoritas, kemudian mereka memerlukan yang tadi dari namanya aja kan berkebutuhan khusus. Jadi memang perlu beberapa hal yang menjadi kebutuhan khususnya mereka gitu. Dan itu terkesan diistimewakan. Misalnya kayak contoh yang paling dekat gitu ya dalam dunia pendidikan, dalam pendidikan inklusi misalnya ada anak-anak berkebutuhan khusus misalnya duduknya selalu di depan gitu ya, atau misalnya mereka duduknya selalu dekat guru kayak gitu. Bukan berarti mereka diistimewakan, tapi itu disesuaikan dengan kebutuhannya mereka kayak gitu. Misalnya anak-anak dengan gangguan pendengaran tidak mungkin kita simpan atau kita arahkan duduk di belakang gitu ya, apalagi anak tersebut tidak menggunakan alat bantu dengar gitu ya, jadi sehingga memaksimalkan indera penglihatan gitu. Anak-anak berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran itu kan memang memanfaatkan mata gitu ya, visual dalam pembelajaran gitu. Kalau kita simpan di belakang, pembelajaran menjadi tidak optimal bagi mereka. Kemudian ada anak-anak yang misalnya tidak di rolling. Biasanya kan anak-anak di kelas itu biasanya gurunya suka rolling tuh, yang tadinya duduk di depan, kemudian di belakang, di tengah gitu ya. Ada perubahan posisi ya kadang. Betul. Nah, bagi beberapa anak misalnya tidak dilibatkan. Nah, biasanya dengan anak-anak dengan autis gitu ya, itu tidak mungkin kami rolling dalam sepekan sekali gitu karena sifat kakunya dia, sifat rigid gitu ya. Jadi kalau misalnya perubahan itu terlalu cepat bagi mereka, maka yang ada mereka akan tidak nyaman, akan tantrum sehingga balik lagi pembelajaran tidak optimal kayak gitu. Atau misalnya untuk yang swasta gitu ya, misalnya
biasanya anak berkebutuhan khusus kan didampingi dengan guru yang lain, ada ada Shadow shadow teacher. ya, ada shadow teacher-nya kayak gitu. Misalnya mereka didudukan di pojok gitu ya, dekat meja, kemudian mungkin diawasi oleh shadow-nya di sampingnya gitu. Bukan mereka diistimewakan gitu, tapi memang ada beberapa waktu mereka harus di pojokan seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka tidak mudah pergi atau lari, istilahnya kabur mungkin ya gitu, dan mengganggu proses KBM atau pembelajaran di kelas kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke kebutuhannya mereka supaya memang seluruhnya optimal kayak gitu. Oke. Jadi bukan diistimewakan gitu ya, lebih ke arah memberikan layanan khusus gitu ya Betul, dalam betul. dalam proses pembelajarannya mereka. Contoh gitu ya, kadang kita sorry itu saya untuk orang yang belum paham akan memahaminya, ini anak ABK bisa mengganggu proses pembelajaran nih kalau Iya, misalnya nggak diatur, betul betul, ya? betul, betul. Nah, justru kalau misalnya tidak ingin Anda memiliki kesan seperti itu, ya berikanlah lingkungan yang mendukung mereka, yang Betul. mensupport mereka gitu. Artinya dengan diberikan keleluasaan dalam menentukan posisi tempat duduk gitu ya, dalam Hmm. menentukan eh apalagi media untuk akhirnya mereka tertarik gitu ya dan cepat paham gitu. Jadi jangan malah anggapnya saya juga mau di depan gitu ya. Heeh, betul. Jangan malah iri malah dengan hal kayak gitu ya Iya, gitu. betul, betul. Jadi bukan hak istimewa sebenarnya, tapi memang balik lagi ke kebutuhan mereka Iya, kayak gitu. oke, oke. Oke. Nah, Bu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir juga nih. Media sosial ini kan jadi satu sarana yang banyak orang gandrungi ya, mulai dari untuk berjualan lah, untuk mulai dari ingin terkenal, Hmm. bahkan untuk edukasi gitu ya, contohnya kayak gini gitu kan. Gimana sih caranya media sosial ini bisa untuk menjadi sarana untuk mengedukasi orang-orang berkaitan anak berkebutuhan khusus ataupun seenggaknya buat aware lah gitu pada orang-orang tuh agar pendidikan anak berkebutuhan khusus itu harus berjalan atau bisa berjalan gitu. Carilah konten-konten edukasi yang memang bersumber dari expertnya Kayak kayak gitu. expertise ya. Misalnya kayak psikolog, kemudian klinik-klinik tumbuh kembang itu kan sudah sangat-sangat banyak, dan Instagramnya itu dipakai untuk edukasi kayak gitu ya. Kemudian ada juga orang tua, tapi gitu ya, untuk orang tua ini perlu catatan juga berapa lama mereka berapa lama mereka sudah mendidik anak berkebutuhan khusus kayak gitu. Oke. Jadi kayak misalnya baru baru anaknya baru 5 tahun gitu ya, saya pikir sih itu belum expert gitu ya, karena kita belum apa, belum ketemu gitu ya, seperti apa bentuk anaknya gitu Di ya kemudian setelah ini, harinya iya gitu ya, setelah betul. 5 tahun Jadi itu gitu baru ya. 5 tahun. Mungkin kalau misalnya dia sharing terkait bagaimana dia mendidik anak berkebutuhan khusus, oke lah gitu ya, tapi Mhm. bukan untuk kita jadikan acuan kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang mau acuan ya memang lebih baik lebih ke praktisi aja. Guru pendidikan khusus, kemudian psikolog, kemudian dokter tumbuh kembang mungkin, atau terapis-terapis seperti terapis wicara, okupasi gitu. Mereka juga menangani anak berkebutuhan khusus dalam bidang tertentu, misalnya dalam Oke. bidang wicaranya, Oke. okupasinya kayak gitu. Jadi cukup harus memfilter juga lah ya Betul, intinya untuk betul. menggunakan media sosial juga. Memang niatnya bakal mungkin niatnya baik ya untuk akhirnya biar orang lebih kenal dengan anak berkebutuhan khusus, tapi harus paham juga konteksnya gitu dan Betul, jangan betul. asal share gitu. Ya, Jangan asal berbagi kalaupun nggak tahu dasarnya gitu, iya betul. konteksnya. Mungkin Bu Lutfi ada closing statement dari episode ini? Oke, closing statement-nya apa ya? Jadi, kita individu Heeh. terlahir beragam, maka anak berkebutuhan khusus itu lahir dari bagian keberagaman gitu ya. Maka respon keberagaman ini dengan positif, kemudian kita belajar untuk menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap perbedaan yang ada. Kayak gitu aja mungkin Oke. ya. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Betul. Seru banget ini obrolannya ya. Jadi, eee,
banyak macamnya ABK, lalu juga kita harus memberikan lingkungan yang suportif terhadap mereka gitu ya, dan ya dengan kata lain memberikan hak yang sama gitu dengan anak pada umumnya. Lalu juga jadikan media sosial ini sebagai sarana edukasi ya, agar orang-orang lebih paham siapa itu anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi itu aja guys. Mungkin jika kalian punya pertanyaan ya, yang punya pertanyaan tentang anak berkebutuhan khusus, boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM ke Instagram narasumber kita ini. Di Instagramnya apa Bu? Lutfi Herdiani. @lutfi_herdiani ya gitu. Atau boleh ke Instagram saya juga @cholilofficial. Itu aja mungkin ya. Terima kasih narasumber kita Bu Lutfi, dan juga terima kasih buat yang udah nonton. Boleh di like, share, comment, and subscribe kalau konten ini bermanfaat. Oke, itu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye bye. wabarakatuh.